Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalan kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Fenomenologi Agama yang beranggotakan Muhammad Najih Al-Hanan, Mila Amalia Soliha, dan saya sendiri Septiwardia. Kami akan menjelaskan tentang Hans-Georg Gadamer. Yang pertama yaitu biografi. Gadamer adalah seorang filsuf yang lahir di kota Marburg, Jerman pada tanggal 11 Februari 1900. Beliau anak kedua dari pasangan Emma Caroline Johanna Gauwes dengan Dr. Johannes Gadamer. Ayahnya adalah seorang profesor di Universitas Breslau yang keras dan berdisiplinnya kuat. Sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga penganut Protestan yang taat dan konservatif. Karena tuntunan pekerjaan tersebut, maka sejak usia 2 tahun Gadamer beserta kedua orang tuanya pindah ke kota Marburg ke kota Breslau. Tapi tak berselang waktu lama ibunya meninggal pada saat Gadamer berusia 4 tahun dikarenakan penyakit diabetes. Pendidikan Gadamer mulai sejak ia menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di Holy Ghost School dari tahun 1907 hingga 1918. Ketertarikan tersebut sangat berseberangan dengan keinginan ayahnya yang menginginkan anaknya untuk mengikuti jejaknya sebagai ilmuwan. Setelah tamat dari Holy Ghost School, Gadamer melanjutkan pendidikannya di Universitas Breslau dengan konsentrasi jurusan di filologi klasik. Selama kuliah, Gadamer juga ikut kelompok baca Stefan Georg yang khusus mengkaji sastra dan pembacaan puisi karya beliau. Ketertarikan Gadamer pada dunia filsafat dimulai ketika ia mengikuti kuliah yang berjudul Explication of Kant's Critique of Pure Reason. Ketertarikan tersebut pun berlanjut hingga ia pindah ke Universitas Marburg dan menyelesaikan kesarjanaannya dengan disertasi yang berjudul The Nature of Pleasure According to Plato's Dialogue di bawah bimbingan filsuf Paul Nator. Ketertarikan Gadamer pada filsafat sempat ditentang oleh ayahnya sendiri yang berprofesi sebagai profesor kimia di universitas tersebut. Ayahnya dianggap sebagai ahli terpandang di bidangnya. Menurut ayah Gadamer, filsafat, kesusastraan, dan ilmu-ilmu humaniora pada umumnya bukan merupakan ilmu pengetahuan yang serius. Akan tetapi, Gadamer tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Ia berpegang teguh pada pemilihan untuk memperdalam filsafat. Beliau kembali ke kota Marburg setelah belajar di Breslau. Sebelumnya belajar dengan para filsuf neo-Kantian Paul Nator dan Nicolai Hartmann. Di kota ini, Gadamer melangsungkan pernikahan dengan Frida Kahlo, namun harus kandas pada tahun 1947. Petualangan intelektual Gadamer di bidang filsafat dimulai di Universitas Breslau. Kemudian Gadamer pindah ke Marburg mengikuti kepindahan ayahnya ke kota tersebut. Di kota inilah Gadamer belajar filsafat dengan sejumlah filsuf, di antaranya Paul Nator, Nicolai Hartmann, dan Rudolf Bultmann.
Pada tahun 1922, Gadamer berhasil meraih gelar doktor filsafat dengan sebuah disertasi tentang Plato. Beberapa bulan setelah lulus ujian disertasi, ia terjangkit polio yang membuat kakinya pincang seumur hidup. Selama dalam perawatan, Gadamer menghabiskan waktunya untuk melahap buku-buku utama filsafat, di antaranya karya Kant dan Husserl. Sesembuhnya dari sakit, ia menikahi Frida. Pernikahan ini menandai lepasnya Gadamer dari bayang-bayang ayahnya, dan mulai saat itu ia akan didampingi oleh seorang istri yang akan merawatnya. Walaupun pada akhirnya pernikahan ini kandas dengan perceraian akibat perselingkuhan Frida Gadamer dengan sejawatnya Warnes Krauss. Sesudah itu, Gadamer mengikuti kuliah Martin Heidegger tahun 1923 di Universitas Freiburg. Bahkan ketika dilanda krisis ekonomi, Gadamer sempat menumpang di pondok Heidegger. Pada tahun 1927, Heidegger mengusulkan kepada Gadamer untuk membuat habilitation. Pada sistem akademis di Jerman, orang sudah memiliki gelar doktor filsafat harus membuat habilitation sebelum bisa diangkat sebagai dosen di universitas. Di bawah bimbingan Heidegger, akhirnya Gadamer berhasil membuat habilitation tentang etika dialektis Plato. Akhirnya Gadamer pun diangkat menjadi dosen pada Universitas Marburg. Pada periode nasional sosialisme Hitler, Gadamer tidak melibatkan diri dalam kacah politik. Walaupun demikian, ketika pada tahun 1933 muncul anjuran kepada para profesor dan tenaga pengajar di Jerman supaya menandatangani pernyataan dukungan terhadap Hitler, Gadamer tidak menolaknya. Akhirnya, pada tahun 1936, Gadamer diangkat menjadi profesor di bidang filsafat. Selanjutnya, pada tahun 1939, Gadamer dipanggil ke Universitas Leipzig di Jerman Timur untuk diangkat sebagai guru besar penuh. Setelah Perang Dunia II, kota Leipzig tersebut wilayah yang ada di bawah pengawasan Uni Soviet dan dimasukkan ke dalam wilayah Jerman Timur yang komunis. Berkat keuletannya, akhirnya Gadamer diangkat sebagai dekan Fakultas Filsafat untuk selanjutnya diangkat sebagai rektor universitas. Di bulan April 1949, ia mendapatkan undangan dari filosof Karl Jasper untuk menggantikan kedudukannya di Universitas Heidelberg. Damager pindah ke sana tahun 1950 karena telah menduduki posisi profesor tetap di kampus ini, dan di tahun inilah ia menikahi Katela Keseberg. Gadamer menghabiskan sisa hidupnya di kota tersebut dan mencurahkan seluruh energinya untuk kehidupan akademis di universitas tersebut. Gadamer mulai kenal luas ketika menerbitkan buku yang berjudul Truth and Method tahun 1960. Sebuah proyek intelektual yang telah
dirintisnya sejak awal 50-an. Ketika pensiun di tahun 1968, Gadamer sudah mendapatkan nama internasional. Jean Grondin mengilustrasikan kehidupan Gadamer di usia senjanya sebagai masa muda kedua, karena justru di masa tua inilah dia dihantui oleh kesibukan politik dan urusan rumah tangga. Akan tetapi, Gadamer tidak dapat bertahan lama memegang jabatan tersebut karena tekanan rezim komunis, sehingga membuat penelitian dipersulit. Gadamer hijrah ke Jerman Barat pada tahun 1948. Gadamer bekerja di Frankfurt am Main. Selanjutnya pada tahun 1949, Gadamer menggantikan posisi Karl di Universitas Heidelberg. Akhirnya, tempat tersebut menjadi tempat yang kondusif bagi karir Gadamer sampai memasuki masa pensiun pada tahun 1968. Setelah pensiun, Gadamer sering mengisi ceramah-ceramah di Amerika Serikat, di Jerman, dan di beberapa tempat lainnya. Walaupun setelah memasuki usia lanjut, Gadamer tetap sering mengikuti diskusi-diskusi filosofis yang termasuk salah seorang filosofi yang paling populer di Jerman. Saat wafat pada tanggal 13 Maret 2002 di rumah sakit di Universitas Heidelberg, Gadamer telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting pada abad 20, di antaranya revolusi Bolshevik di Rusia, Perang Dunia II, terbelahnya Jerman menjadi dua blok, turunnya tembok Berlin, dan yang paling akhir peristiwa 11 September tahun 2000. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kritik Heidegger Demager. Demager juga banyak memberikan kritik terhadap pemikiran dua tokoh romantik ini. Yang pertama, Demager keberatan dengan pendapat Schleiermacher dan Dilthey yang menerangkan bahwa hermeneutik bertugas menemukan makna asli sebuah teks. Menurut Demager, interpretasi tidak sama dengan mengambil sebuah teks lalu mencari makna yang dikehendaki oleh pengarang teks tersebut. Bagi Demager, arti suatu teks tetap terbuka dan tidak terbatas pada maksud pengarang teks tersebut. Karena itu, interpretasi tidak bersifat reproduktif belaka, tetapi juga produktif. Yang kedua yaitu Demager juga mengkritik pendapat hermeneutik romantis tentang waktu, yakni bahwa seorang interpretator harus dapat melepaskan diri dari dimensi waktu yang melingkupinya dan berziarah ke dimensi pengarang teks. Menurut Demager, kita sebagai interpretator tidak dapat melepas diri dari situasi historis di mana kita berada. Arti suatu teks tidak terbatas pada masa lampau waktu teks tersebut ditulis, tetapi juga mempunyai keterbukaan makna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, memahami dan menginterpretasikan suatu teks merupakan tugas yang tidak akan pernah selesai. Setiap zaman memiliki beban tugas untuk mengekspresikan suatu teks. Yang ketiga, Demager juga mengkritik secara tajam konsep, tradisi, dan prasangka yang digagas para pengusung hermeneutik romantis. Menurut tradisi hermeneutika romantis, dalam penafsiran suatu teks, prasangka harus dihindarkan jauh-jauh. Menurut para pemikir hermeneutik romantis,
prasangka hanya memiliki arti kurang baik dan bertentangan dengan kebenaran. Demager menolak pandangan ini. Menurut Demager, dalam memahami suatu teks, kita tidak dapat melepaskan diri dari prasangka. Akan tetapi, bukan berarti interpretasi menjadi suatu usaha yang subjektif dan tidak kritis. Oleh karena itu, kita harus membedakan antara prasangka yang legitim dan prasangka yang tidak legitim, serta antara prasangka yang sah dan prasangka yang tidak sah. Demikian pula, sementara hermeneutik romantis menafsirkan otoritas suatu tradisi. Demager juga mengakuinya. Menurut Demager, walaupun kita mengakui otoritas suatu tradisi dan bahkan menjadi bagian dari tradisi, tetapi hal itu tidak akan menghambat pengenalan kita terhadap suatu teks. Sebaliknya, tradisi juga akan membantu kita dalam proses pemahaman. Makna asli sebuah teks. Menurut Demager, interpretasi tidak sama dengan mengambil sebuah teks lalu mencari makna yang dikehendaki oleh pengarang teks tersebut. Bagi Demager, arti suatu teks tetap terbuka dan tidak terbatas pada maksud pengarang teks tersebut. Karena itu, interpretasi tidak bersifat reproduktif belaka, tetapi juga produktif. Yang kedua yaitu Demager juga mengkritik pendapat hermeneutik romantis tentang waktu, yakni bahwa seorang interpretator harus dapat melepaskan diri dari dimensi waktu yang melingkupinya dan berziarah ke dimensi pengarang teks. Menurut Demager, kita sebagai interpretator tidak dapat melepas diri dari situasi historis di mana kita berada. Arti suatu teks tidak terbatas pada masa lampau waktu teks tersebut ditulis, tetapi juga mempunyai keterbukaan makna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, memahami dan menginterpretasikan suatu teks merupakan tugas yang tidak akan pernah selesai. Setiap zaman memiliki beban tugas untuk mengekspresikan suatu teks. Yang ketiga, Demager juga mengkritik secara tajam konsep tradisi dan prasangka yang digagas para pengusung hermeneutik romantis. Menurut tradisi hermeneutika romantis, dalam penafsiran suatu teks, prasangka harus dihindarkan jauh-jauh. Menurut para pemikir hermeneutik romantis, prasangka hanya memiliki arti kurang baik dan bertentangan dengan kebenaran. Demager menolak pandangan ini. Menurut Demager, dalam memahami suatu teks, kita tidak dapat melepaskan diri dari prasangka. Akan tetapi, bukan berarti interpretasi menjadi suatu usaha yang subjektif dan tidak kritis. Oleh karena itu, kita harus membedakan antara prasangka yang legitim dan prasangka yang tidak legitim, serta antara prasangka yang sah dan prasangka yang tidak sah. Demikian pula, sementara hermeneutik romantis menafsirkan otoritas suatu tradisi. Demager juga mengakuinya. Menurut Demager, walaupun kita mengakui otoritas suatu tradisi dan bahkan menjadi bagian dari tradisi, tetapi hal itu tidak akan menghambat pengenalan kita terhadap suatu teks. Sebaliknya, tradisi juga akan membantu kita dalam proses pemahaman.